datang di tutorial programmer. Di video kali ini, saya akan membahas tutorial tentang cara membuat tabel frekuensi menggunakan program RStudio. Jadi di layar ini merupakan tampilan dari program RStudio Cloud. Jadi kita akan membuat tabel frekuensi menggunakan program RStudio. Di layar ini merupakan variabel skor. Jadi misalkan contoh skor responden, misalkan dari angka 25 sampai dengan skor 94. Langkah yang pertama, kita menuliskan variabel skor, kemudian menuliskan fungsi combine, kemudian menuliskan skor responden mulai dari 25 sampai 94. Setelah kita menuliskan variabel skor responden, kita blok, kemudian kita run. Kemudian akan muncul variabel skor di R-Console. Selanjutnya kita aktifkan pkgx yang digunakan. Salah satu pkgx yang dapat digunakan dalam membuat tabel frekuensi adalah pkgx FDTH. Jadi menuliskan library, kemudian dalam kurung menuliskan pkgx FDTH. Kemudian kita run untuk mengaktifkan pkgx dari FDTH. Setelah pkgx aktif atau setelah pkgx muncul di bagian R-Console, selanjutnya kita menuliskan fungsi atau membuat variabel tabel frekuensi. Kita menuliskan kata tabel frekuensi, kemudian menuliskan fungsi FDT, kemudian menuliskan variabel skor, selanjutnya menuliskan jumlah kelas, misalkan sama dengan 7. Kemudian kita run dan akan muncul di bagian R-Console. Sudah berhasil, kemudian kita mengecek dengan menuliskan fungsi summary. Kemudian tabel dalam kurung tabel frekuensi. Kemudian kita run untuk mengecek hasilnya. Nah, sudah muncul tabel frekuensi. Variabel pertama adalah jumlah kelas banyak 7, mulai dari 24,75 sampai dengan 34,77 atau 35 dengan frekuensi 6. Kemudian terdapat frekuensi kumulatif sama dengan 6, kemudian persentase frekuensi kumulatif, jadi terdapat 7 kelas. Yang pertama, kelas pertama adalah 24, kisaran 24,75 sampai 34,77 dengan frekuensi 6. Kemudian RF ini adalah relatif kumulatif frekuensi, relatif frekuensi dengan nilai 0,10, artinya kontribusi persentase secara keseluruhan adalah 10%. Kemudian persentase RF, kemudian CF ini adalah kumulatif frekuensi dan persentase kumulatif frekuensi. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel frekuensi, selanjutnya kita mencoba membuat tabel diagram histogram.
Jadi misalkan kita ingin menampilkan grafik histogram dengan menuliskan fungsi plot, kemudian kita memilih plot default misalkan. Selanjutnya menuliskan fungsi atau variabel tabel frekuensi. Selanjutnya kita coba run dan akan muncul di bagian plot. Jadi ini adalah grafik histogram dari tabel frekuensi dari variabel skor. Cukup sekian untuk tutorial kali ini tentang cara membuat tabel frekuensi. Nantikan tutorial selanjutnya. Semoga channel ini bermanfaat. Terima kasih.